Sekarang kita akan memulai ibadah anak online. Adik-adik sudah siap? Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah anak online ini. Berkati puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan biarlah Tuhan yang datang dan menyertai ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan, oh betapa indahnya. Apa kabar? Hari ini Kak Sinta akan membawakan cerita untuk ibadah anak-anak. Adik-adik, hari ini kita akan belajar apa ya? Tema kita hari ini adalah kepedulian dan tanggung jawab. Bacaan terambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati hari-hari kami dan memberikan kami kesempatan untuk beribadah hari ini. Tuhan, sertailah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kiranya kami bisa belajar untuk menjadi anak-anak yang baik dan seturut atas perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, Kak Sinta punya pertanyaan nih. Siapa yang kalau bangun tidur itu bisa bangun sendiri tanpa dibangunin mama atau papa? Ayo siapa coba angkat tangan? Wah, ada beberapa sepertinya ya. Nah, Kak Sinta dulu waktu masih kecil, segini. Nah, waktu masih kecil dan sekolah juga biasanya masih dibangunkan sama papa, sama mama. Tapi kadang-kadang malah gak langsung bangun meskipun sudah dibangunkan.
masih minta ekstra 5 menit atau ekstra 10 menit lagi buat tidur tambahan atau masih nih mulet-mulet dulu. Nah, ternyata adik-adik sadar nggak kalau saat papa atau mama membangunkan adik-adik itu, ternyata orang tua juga sudah melakukan tugas yang lain. Misalnya, mama sambil siapin sarapan, tuh, atau mempersiapkan bekal untuk dibawa ke sekolah. Atau papa biasanya sapu-sapu halaman rumah. Atau mempersiapkan barang-barang untuk keperluan kantor. Atau bisa jadi papa juga kadang-kadang mencuci kendaraan. Nah, sebenarnya orang tua kita itu ternyata sibuk juga ya. Tapi mereka tetap memberikan perhatian. Salah satu contohnya dengan membangunkan kita ketika pagi hari supaya kita tidak terlambat ke sekolah. Nah, pasti kita harus mengucapkan banyak terima kasih nih untuk papa dan mama yang sudah memperhatikan kita. Mulai dari hal-hal kecil seperti membangunkan di pagi hari. Nah, bacaan kita hari ini itu bercerita tentang saat Bapak Musa sibuk melakukan pekerjaannya. Ada juga yang peduli loh dengan Bapak Musa supaya Pak Musa ini tidak kecapean. Senang sekali ya ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita menjalani hari-hari kita, nah lalu diperhatikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Itu tandanya mereka mengasihi kita loh. Adik-adik, Bapak Musa adalah pemimpin di Israel. Oleh karena itu, ada banyak orang yang datang ke Bapak Musa untuk minta tolong diselesaikan masalahnya. Gitu. Kemudian Pak Musa ini tentunya menolong mereka. Pak Musa memikirkan dan membantu setiap masalah yang ada pada bangsa Israel. Akibatnya Bapak Musa ini kadang-kadang jadi capek. Karena apa? Ada banyak sekali hal-hal yang harus diurusin nih. Dan banyak orang yang datang untuk minta tolong. Pak Musa, tolong saya. Ini ternak saya kelihatannya sakit. Atau Pak Musa, tolong ladang saya ini kok tanaman-tanamannya tidak bertumbuh dengan baik. Tuh, ada banyak sekali hal yang dibantu oleh Pak Musa. Dan ada banyak sekali permasalahan. Dia harus membantu dari pagi, siang, sore, bahkan mungkin malam hari. Nah, suatu hari Bapak Yitro datang kepada Pak Musa. Dia bilang seperti ini, "Musa, kamu kelihatannya capek sekali." Terus Pak Musa bilang, "Iya, karena banyak sekali yang harus diselesaikan ini. Tuh, nomor 1 ada Bapak Budi, nomor 2 ada Bapak Andi, nomor 3 ada Ibu Susi. Tuh ada banyak daftarnya yang harus dibantu." Nah, kemudian Pak Yitro memberikan nasihat ke Pak Musa. "Musa, coba pikirkan, pekerjaanmu ini itu terlalu berat. Banyak orang yang menunggu giliran untuk dilayani. Jadi mereka itu juga bosan loh nunggu antrian. Nah, kamu harus bekerja bersama orang lain supaya ada tim yang membantu kamu untuk menyelesaikan masalah orang-orang ini. Karena seperti yang kita tahu, Pak Musa selama ini mengerjakannya sendirian. Maka dari itu Pak Musa menjawab seperti ini. "Aduh, saya belum bisa melihat orang yang bisa menggantikan aku melakukan tugas-tugas yang banyak ini." Nah, anak-anak, Pak Musa masih ragu apakah ada orang yang bisa menggantikan tugas-tugasnya. Nih, adik-adik, orang-orang Israel saat itu memang belum bisa melakukan tugas seperti Musa. Tapi mereka bisa diajari untuk melaksanakannya. Sebagian tugas-tugas yang mungkin simpel atau sederhana. Yang penting mau belajar, jujur, dan bisa dipercaya. Pasti bisa melakukan hal-hal itu. Kalau yang mengerjakan tugas itu banyak orang dalam satu tim,
pasti tugas-tugasnya jadi lebih ringan dong. Contohnya, kalau kita di dalam rumah, kita mengerjakannya bersama-sama dengan saudara-saudara kita, pasti akan terasa lebih ringan. Nah, Pak Yitro memberi nasihat sama Bapak Musa agar membagi tugas-tugasnya diberikan pada orang-orang pilihan sesuai kemampuan mereka masing-masing. Dengan demikian, masalah yang tidak ada, masalah-masalah yang terjadi itu pun tidak ada yang sulit untuk diselesaikan. Bisa selesai on time dan beres semua. Pak Musa jadi nggak perlu capek-capek juga. Nah, adik-adik, Bapak Musa akhirnya menuruti nasihat tersebut. Pak Musa memilih beberapa orang-orang yang bisa dia percaya untuk membagi tugas-tugas ini supaya bisa bekerja dalam tim. Nah, dari cerita Pak Yitro dan Pak Musa tadi, kita melihat yang pertama, Pak Yitro itu sangat peduli terhadap Pak Musa dan ia memberikan nasihat, juga memberikan masukan untuk Pak Musa. Nah, kita pun juga bisa melakukan seperti itu. Kita bisa menolong sesama dengan memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan ide, seperti itu. Nah, kita juga bisa belajar seperti yang tadi Kak Sinta sudah ceritakan, bahwa misalnya orang tua sudah memberikan kita perhatian yang luar biasa, kita pun juga bisa bekerja dalam tim di rumah. Caranya gimana ya? Bisa nih, misalnya di rumah kita bantu orang tua untuk mempersiapkan makanan bekal kita, supaya ketika kita nanti bawa ke sekolah atau waktu makan siang bisa disiapkan di situ. Atau kalau pagi kita bangun, kita bisa langsung rapikan bantal dan guling, selimut semuanya. Nah, dengan begitu kita bisa membantu meringankan tugas-tugas dari orang tua. Contoh berikutnya yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua khususnya di pagi hari. Kita bisa bangun tanpa adegan menangis, merengek-rengek, atau bales-balesan. Jadi ketika mama atau papa minta tolong untuk bangunkan kita bisa langsung bangun. Ternyata hal-hal seperti ini itu adalah bentuk tanggung jawab. Nah, kalau kita bertanggung jawab dengan hal-hal yang menjadi tugas kita akan meringankan beban orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan membantu pekerjaan orang lain supaya lebih ringan tentunya. Nah, belajar peduli dan bertanggung jawab ternyata ya susah-susah gampang sih untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Kayak tadi Pak Musa awalnya merasa sepertinya ini agak gak mungkin. Tapi karena ada banyak orang yang mau belajar untuk membantu, akhirnya bisa deh. Nah, karena saat ini kita menolong keluarga kita, itu artinya kita juga melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukanlah semuanya itu dengan hati yang senang, riang gembira, dan tidak pakai acara cemberut-cemberut. Seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke bagian ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita ini terambil dari Kolose 3 ayat 23. Seperti ini kata-katanya ya. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita ulangi ya. Kolose 2 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita coba sekali lagi ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Kolose 2 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita tutup dengan doa.
Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami belajar satu hal lagi, yaitu untuk peduli dan bertanggung jawab. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang peduli pada sekeliling kami, peduli pada keluarga kami, dan bertanggung jawab untuk segala tugas-tugas yang menjadi kewajiban kami. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan, kerja buat Tuhan. Anak-anak, hari ini kita membuat Helping Hands Book. Seperti firman Tuhan kita hari ini, kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan mengerjakan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menolong papa dan mama di rumah. Nah, anak-anak bisa menceritakan apa saja yang bisa anak-anak lakukan. Misalnya hari ini saya menolong papa untuk ikut mencuci mobil misalnya. Lalu anak-anak bisa menceritakan di sini seperti jurnal harian anak-anak. Lalu besoknya misalnya, oh hari ini saya membantu mama memasak di dapur. Misalnya seperti itu ya. Jadi apa saja yang bisa anak-anak kerjakan untuk menolong papa dan mama di rumah, anak-anak bisa mencatat, membuat tulisan di buku ini. Nah, perlengkapan dan bahan yang kita butuhkan adalah pensil untuk menggambar, lalu ballpoint untuk menulis ayat hafalan, gunting, dan perforator seperti ini, atau anak-anak bisa menggunakan yang seperti ini. Dan bahannya yang kita gunakan ada 1 lembar karton, warnanya terserah anak-anak, kemudian beberapa lembar HVS untuk membuat bukunya. Sedangkan untuk menghias cover, anak-anak bisa menggunakan ini bunga kering, buku pakai bunga kering. Anak-anak bisa pakai apa saja untuk menghias cover bukunya. Atau kalau yang suka melukis, anak-anak bisa melukis, menggambar di cover bukunya. Nah, sekarang kita mulai dengan melipat kartonnya ini menjadi 2. Kemudian anak-anak membuat patron tangan dengan gunakan pensil. Buat patron mengikuti tangannya anak-anak. Sekarang kita gunting.
Kemudian kertas putihnya kita lipat juga menjadi 2 bagian. Lalu anak-anak gunakan ini yang tadi anak-anak buat sebagai patronnya. Anak-anak gambar mengikuti garisnya ya. Sekarang yang kertas putihnya juga kemudian digunting. Kalau terlalu tebal, anak-anak bisa mengguntingnya satu persatu ya. Jadi enggak, ini bukersin sekaligus 5 lembar, jadi sedikit tebal, mungkin agak sulit untuk digunting. Ya, jadi beberapa lembar seperti ini untuk menjadi isi bukunya. Nah, sekarang anak-anak masukkan ke dalam covernya seperti ini. Lalu kita lubangi bagian ini untuk mengikat menjadi buku. Beri 2 lubang. Kemudian gunakan tali. Ya, nanti kalau terlalu panjang talinya bisa anak-anak gunting ya. Bagian sini ikat menjadi pita. Nah, anak-anak bisa mengikat pita seperti ini. Nanti kalau misalnya bukunya anak-anak ini udah penuh, anak-anak bisa menambahkan dalamnya lagi. Jadi talinya bisa dibuka, kemudian dalamnya bisa ditambahkan kembali. Jadi bukunya sudah selesai seperti ini. Sekarang kita akan menghias. Di sini Bu Christine gunakan bunga-bunga kering. Tapi anak-anak bisa gunakan apa saja. Bisa anak-anak gunakan kertas-kertas yang digunting-gunting membentuk bunga-bunga, atau anak-anak juga bisa menempelkan kancing-kancing, atau menempelkan pita-pita, apa saja bisa anak-anak gunakan. Atau bahkan buat anak-anak yang pintar atau suka melukis, anak-anak bisa menggambar di cover bukunya ini. Nah, sekarang kita mulai menghias. Bu Christine gunakan bunga keringnya. Tinggal ditempelkan. Ya, untuk covernya ini anak-anak bisa berkreasi sendiri. Lalu di atasnya sini kita bisa menuliskan Helping Hands Book. Nanti di bagian belakangnya kita akan menuliskan ayat hafalannya. Ayat hafalan kita hari ini Kolose 3 ayat 23. Nah, selesai buku kita Helping Hands Book. Ayat hafalan yang mengingatkan kita bahwa apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita mau melakukan tugas kita, tanggung jawab kita mau mengerjakannya dengan baik untuk menolong papa dan mama di rumah ataupun untuk menolong orang lain. Sebelum adik-adik melanjutkan aktivitas yang lain, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah anak online ini. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami yang lain. Berkati kami agar kami bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.